Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Nelsi Galolanga, Stambuk A221-20120, kelas D, Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Adapun tujuan saya dalam video ini yaitu untuk pemenuhan tugas percobaan 1 praktikum kimia tentang pengenalan alat dan K3, dan asisten yang memegang percobaan ini yaitu atas nama Dewi Masita. Yang kedua adalah penjelasan tentang K3. K3 adalah bidang yang berhubungan dengan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja pada sebuah institusi ataupun lokasi proyek. Adapun tujuan dalam percobaan ini yang pertama, mengidentifikasi beberapa macam alat dan menggunakannya dengan benar. Yang kedua, mengenalkan peralatan kesehatan dan keselamatan kerja K3 di laboratorium. Dan yang ketiga, mampu menggunakan peralatan K3 di laboratorium dengan benar. Yang kedua adalah 15 alat laboratorium beserta fungsinya. Yang pertama, labu ukur. Wadah untuk membuat larutan, mereaksikan larutan dengan tanda batas tertentu. Yang kedua, tabung reaksi. Untuk mereaksikan dua larutan atau lebih dan untuk memanaskan larutan. Dan yang ketiga, rak tabung reaksi untuk menyimpan tabung reaksi. Dan yang keempat, gegep atau penjepit untuk menjepit tabung reaksi pada saat pemanasan. Dan yang kelima, gelas kimia, wadah untuk mencampurkan suatu larutan, menampung larutan dan memanaskan suatu larutan. Dan yang keenam, gelas ukur untuk mengukur suatu larutan. Dan yang ketujuh, pipet ukur untuk mengambil larutan dengan berbagai volume yang hendak kita gunakan. Dan yang kedelapan, pipet gondok atau volume untuk mengambil suatu larutan dengan volume tertentu. Dan yang kedelapan, pipet tetes untuk mengambil larutan dalam skala tetesan terkecil. Dan yang ke-10, buret, wadah titran pada saat titrasi. Dan yang ke-11, klem, penjepit buret pada saat titrasi. Dan yang ke-12, batang pengaduk untuk mengaduk larutan. Dan yang ke-13, spatula untuk mengambil bahan kimia yang berupa padatan maupun kristal. Dan yang ke-14, botol semprot untuk menyimpan aquades. Dan yang ke-15, Erlenmeyer, wadah untuk titran pada saat titrasi, untuk filtrate pada saat penyaringan memanaskan sampel. Selanjutnya tentang peraturan keselamatan kerja. Tujuan peraturan keselamatan kerja dimaksudkan untuk menjamin yang pertama kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan orang yang bekerja di laboratorium. Dan yang kedua, mencegah orang lain terkena resiko pekerjaan laboratorium yang menyebabkan terganggu kesehatannya akibat kegiatan di laboratorium. Dan yang ketiga, mengontrol penyimpanan penggunaan bahan yang mudah terbakar dan beracun. Dan yang keempat, mengontrol pelepasan bahan berbahaya atau gas dan zat berbau ke udara sehingga tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Aturan umum yang terdapat dalam peraturan itu menyangkut hal sebagai berikut. Yang pertama, orang yang tak berkepentingan dilarang masuk laboratorium untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, jangan melakukan eksperimen sebelum mengetahui informasi mengenai bahaya bahan kimia, alat-alat, dan cara pemakaiannya. Dan yang ketiga, mengenali semua jenis peralatan keselamatan kerja dan letaknya untuk memudahkan pertolongan saat terjadi kecelakaan kerja laboratorium. Dan yang keempat, harus tahu cara pemakaian alat emergensi, pemadaman kebakaran, shower, respirator, dan alat keselamatan kerja yang lain. Dan yang kelima, aturan umum yang terdapat dalam peraturan ini menyangkut hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, orang yang tak berkepentingan dilarang masuk laboratorium untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, jangan melakukan eksperimen sebelum mengetahui informasi mengenai bahaya bahan kimia, alat-alat, dan cara pemakaiannya. Dan yang ketiga, mengenali semua jenis peralatan keselamatan kerja dan letaknya untuk memudahkan pertolongan saat terjadi kecelakaan kerja laboratorium. Dan yang keempat, harus tahu cara pemakaian alat emergensi, pemadaman kebakaran, shower, respirator, dan alat keselamatan
setiap laboran atau pekerja laboratorium harus tahu memberi pertolongan darurat atau P3K. Dan yang keenam, latihan keselamatan harus dipraktikkan secara periodik, bukan dihafalkan saja. Yang ketujuh, dilarang makan, minum, dan merokok di lab. Bahan ini berlaku juga untuk laboran dan kepala laboratorium. Dan yang kedelapan, jangan terlalu banyak bicara, berkelakar, dan lelucon lain ketika bekerja di laboratorium. Dan yang kesembilan, jauhkan alat-alat yang tak digunakan atau tas, handphone, dan benda lain dari atas meja kerja. Sekian video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan terima kasih.